Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu itu ada semacam dalam tanda kutip perdebatan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Muflih Safitra. Tema awalnya itu adalah tentang musik. Jadi Ustadz Adi Hidayat ditanya oleh seorang jamaah bagaimana hukumnya musik. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ada yang menghalalkannya, dalilnya seperti ini, kitabnya seperti ini, alasannya, argumentasinya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian ada yang menghalalkannya tetapi dengan beberapa catatan, dengan dalil, argumentasi, dan kitabnya yang seperti ini. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga ada yang mengharamkannya begini dan begitu dan seterusnya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat mengambil sebuah sikap yang itu digunakan oleh dirinya tetapi mempersilahkan para jamaah untuk memilihnya. Nah, pernyataan ini kemudian ditentang dan dikritik oleh Ustadz Muflih Safitra yang menjelaskan bahwa ya musik itu mutlak haram dalam Islam, tidak ada toleransi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah perdebatan lama dan perdebatan yang relatif usang gitu. Tetapi sekarang itu menjadi booming lagi gara-gara yang berdebat diantaranya itu adalah simbol-simbol atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang memiliki basis massa yang sangat besar di Indonesia. Ini saya benar-benar gimana ya, saya susah untuk menjelaskan perasaan saya, cuman maksudnya saya pikir perdebatan ini adalah perdebatan yang usianya 1500 tahun dan luar biasanya sampai detik ini tidak ada kaum muslimin yang benar-benar menyepakati hal itu gitu. Dan bukan hanya soal musik, kalau misalkan Baraya cek, semua perdebatan di antara kaum muslimin itu berusia ribuan tahun tanpa ada titik temu sampai saat ini gitu. Ini benar-benar mengerikan gimana caranya dan ceritanya kaum muslimin yang katanya harus bersatu dalam satu kesatuan yang mendambakan adanya khilafah, imamah dan sebagainya, tapi setiap mereka menghasilkan perdebatan itu awet selama ribuan tahun gitu. Contohnya dalam hal ini musik, saya tidak tahu apa misalkan orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu juga berdebat soal musik selama ribuan tahun, saya nggak tahu. Ya saya pikir cuman khas kaum muslimin aja yang seperti ini. Nah, kenapa seperti ini gitu? Kenapa kaum muslimin selalu berpecah belah, berbeda pendapat dan pada ujungnya saling mengkafirkan? Kan update terbaru juga ternyata Ustadz Adi Hidayat itu dikafir-kafirkan oleh kelompok seberang gitu. Beda soal musik, sebenarnya Ustadz Adi Hidayat juga bukan menghalalkan atau kayak gimana gitu, cuman mempersilahkan kepada para jamaah berikut perspektif dan referensinya, tapi sampai setoleran itu pun tetap dikafir-kafirkan gitu. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi ya kenapa kaum muslimin selalu terjebak dalam perpecahan pada tema-tema yang klise seperti itu? Ya karena kaum muslimin itu punya cacat berpikir yang parah banget dan ini berusia sangat lama. Apa itu? Mereka itu kalau misalkan menemukan dalil, yang mereka lakukan itu apa? Nemu dalil, yang pertama dihafalkan. Setelah dihafalkan, ditafsirkan. Setelah ditafsirkan, diperdebatkan. Setelah diperdebatkan, materi perdebatan ini diajarkan pada generasi selanjutnya. Tapi tidak diamalkan. Nah, ini sesuatu yang unik tuh gini gitu. Jadi silakan Baraya cek ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan berlabel Islam dan sebagainya. Kalau misalkan ada satu tema, misalkan tema kebersihan, mereka akan menghafalkan dalilnya sampai hafal. Kemudian mereka menafsirkan berdasarkan ulama anu tafsirnya begini dan seterusnya. Setelah itu mereka memperdebatkan satu sama lain, dan setelah mereka memperdebatkan satu sama lain, mereka tidak menjalankannya. Makanya banyak, tidak semua tapi banyak pesantren-pesantren itu yang sangat kotor, tempat wudunya hitam gitu, kemudian sampah berserakan di mana-mana. Ada, mereka tahu dalilnya, mereka hafal dalilnya, mereka ngerti tafsirnya, tapi ya udah, jadi kalau misalkan ada dalil, mereka gunakan untuk berdebat, untuk menunjukkan ego dan argumentasi masing-masing, tapi tidak dijalankan. Coba misalkan gini, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang akuntansi. Kalau utang-utangan harus dicatat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang kaum muslimin itu menjalankan syariat Islam, menjalankan dalil-dalil itu, maka kaum muslimin seharusnya menjadi biangnya akuntan ekonomi dunia sampai sekarang. Tapi kan tidak. Kenapa seperti itu? Coba misalkan saya mohon maaf ya, di Alkitab itu nggak ada ayat suruhan untuk akuntansi, itu nggak ada. Di dalam Tripitaka itu saya mohon maaf juga tidak ada. Cuman ada di dalam Islam aja yang seperti itu. Tetapi kaum muslimin tidak peduli pada dalilnya untuk mewujudkannya. Tidak, kaum muslimin peduli pada ayat itu harus dihafal, kemudian dikagumi, kemudian ditafsirkan, kemudian diperdebatkan, dan perdebatan itu dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Makanya setiap pengajian, setiap ustadz, setiap ulama punya barisan-barisan fanatik
yang memperjuangkan argumentasi mereka, bukan mewujudkan dalil-dalil itu dalam kehidupan keseharian. Kan ini cacat logika. Makanya yang saya bilang tadi, perdebatan di antara kaum muslimin tidak pernah selesai, bahkan setelah 1500 tahun, bahkan pada tema-tema yang sangat-sangat kacau gitu. Sangat-sangat apa ya sangat biasa aja, sangat keseharian gitu, tapi perdebatannya nggak beres-beres gitu. Makanya Indonesia misalkan sebagai negara mayoritas muslim gitu, ketika ada korupsi, korupsinya gila-gilaan, besar-besaran lah. Kan bagaimana ceritanya kaum muslimin tapi korupsi? Kan di dalam Islam itu dalil tentang korupsi, tentang pencurian, tentang pengambil hak orang lain dan sebagainya, menyengsarakan rakyat dan sebagainya itu bejibun banyak sekali. Dalil Quran, dalil hadis itu banyak sekali, bisa sampai ratusan gitu. Tetapi kenapa? Ya karena yang mereka lakukan itu adalah melihatnya, menghafalnya, menafsirkannya, memperdebatkannya, tapi tidak melaksanakannya. Itu masalahnya. Coba lihat misalkan khotib kalau Jumatan kalau apa, ngebahasnya apa? Bab kesabaran, bahwa bab tentang khusyuknya sholat dan sebagainya. Ya udah 1500 tahun itu diulang-ulang aja temanya yang seperti itu gitu, nggak menggali syariat Islam yang lain yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Makanya yang korupsi ya korupsi, bahkan melabeli korupsi itu dengan dalil-dalil agama dan sebagainya ya kayak gitu. Dan akhirnya kaum muslimin secara umum dan khususnya di Indonesia itu terjebak atau seperti yang dicontohkan oleh kemarin itu. Jadi di Indonesia sempat heboh luar biasa, perdebatannya alot lebih dari 1 tahun, RUU anti pornografi. Itu perdebatannya sangat parah sampai media massa kesedot semua perhatiannya ke sana. Perdebatan tentang pornografi. Setelah disahkan, apa yang terjadi? Gak ada bedanya. Yang mau nonton tetap nonton, yang mau melakukannya tetap melakukannya. Ya udah, gak ada perdebatan apapun di situ gitu. Jadi perdebatannya itu hanya ada dalam ranah formalitas, hanya pada yang seperti itu. Tetapi kalau sudah disahkan, ya sudah, gak ada perbedaan. Itulah kaum muslimin gitu. Kaum muslimin itu karakteristiknya gitu. Makanya bagaimana caranya menegakkan Islam, bagaimana Islam menjadi kafah dan sebagainya, mereka tuh nggak kepikiran itu, termasuk ayat musik gitu. Coba aja perdebatkan mereka sampai apa, tapi tetap aja yang main musik tetap main musik, yang enggak tetap enggak, dan semacam itu gitu. Nah, gimana ceritanya kaum muslimin bisa bertahan selama ribuan tahun memperdebatkan semua hal dalam aspek kehidupan? Nah, yang lebih cacat logikanya lagi menurut saya, itu adalah bahwa perdebatan-perdebatan itu tidak selesai gara-gara apa? Gara-gara perdebatan itu dilarang pakai logika gitu. Kan udah logika mah terbatas, udah jangan mikirin agama pakai logika apa dan sebagainya. Tapi berdebat pakai logika. Emang Baraya bisa kepikiran nggak sih berdebat tapi nggak pakai logika? Kan nggak mungkin. Tapi yang diharapkan adalah seperti itu, makanya kacau lagi gitu, kesana lagi. Dan ditambah lagi, nah ini ada satu penyakit yang benar-benar akut dalam tradisi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Islam secara keseluruhan, yang ini muncul gara-gara Islam sejak awal itu ada di Saudi Arabia atau di Arabia. Jadi ada budaya Arab jahiliyah yang sampai sekarang bertahan, yaitu apa? Nggak kenal konteks. Jadi misalkan gini ya, ini soal musik aja yang tadi perdebatannya, betapa lucunya kalau misalkan kita mau berpikir normal, itu sebenarnya sudah selesai dari zaman dulu. Yuk kita berpikir normal gitu ya. Musik itu halal atau haram? Dalam hadisnya, dalam Qur'annya itu jelas semuanya. Oke? Jelas semuanya. Jadi ada dalil yang menghalalkannya. Jadi misal ketika Nabi datang ke Madinah disambut dengan nyanyian, ada kemudian Nabi menganjurkan dalam beberapa pernikahan pakai nyanyi-nyanyian gitu, kemudian memuji orang-orang Ansor yang jago menyanyi dan sebagainya, ada banyak. Kemudian ada juga yang mengharamkannya, yaitu Nabi tidak suka dengan musik-musik yang semacam itu. Kemudian Nabi melabeli bahwa musik sama dengan khamar, sama dengan judi, sama dengan ya yang maksiat yang lain, perzinahan, itu di akhir zaman akan terjadi menjadi sesuatu yang masif dan sebagainya. Kemudian ada beberapa sahabat yang kalau dengar seruling aja dia langsung tutup telinga dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi dalil kalau memang mau bersih ya, kalau mau bersih tanpa interpretasi, tanpa tafsiran dan sebagainya, bersih, itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, kaum muslimin menafsirkan perbedaan itu dengan cara apa? Dicari mana yang hoax, mana yang tidak. Jadi dalil itu dibenturkan secara sengaja. Kemudian setelah dibenturkan, mana yang sahih, mana yang tidak sahih gitu. Setelah ketahuan dua-duanya sahih, mereka mikir lagi, terjadi perdebatannya itu panjang gitu. Soal intrinsik dan ekstrinsik gitu. Coba kalau misalkan berpikirnya normal. Berpikirnya normal itu sangat sederhana, yaitu ada konteksnya. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang menghalalkan musik karena konteks tertentu dan mengharamkan musik dalam konteks tertentu. Dan ini terjadi sebenarnya untuk semua hal. Misalkan dalam Islam boleh nggak ngebunuh?
Kadang-kadang ada dalilnya untuk boleh, kadang-kadang tidak boleh. Nah, kenapa seperti itu? Tergantung konteksnya. Siapa yang dibunuhnya, dengan cara apa membunuhnya, kenapa harus dibunuhnya, di mana tempat pembunuhannya, kapan dia harus dibunuh, dan sebagainya. Itu banyak sekali konteksnya. Nah, konteks ini gak pernah dibahas, atau sedikit sekali dibahas oleh kaum muslimin. Di ulama-ulama zaman dulu itu ada perbedaannya, makanya mereka kemudian berbincang tentang asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, kemudian ada kajian-kajian fikih yang secara spesial misalkan ngebahas tentang maksud dari tujuan sebuah hukum, misalkan ada kaidah maqasid syariah dan sebagainya, itu ada. Tapi itu tuh lepas aja gitu. Jadi sampai sekarang tuh terjadi perdebatan aja ulang-ulang, gak paham konteks gitu. Jadi misalkan gini ya, sekarang juga ada perdebatan, bolehkah minum sambil berdiri? Kan hal cemen seperti itu diperdebatkan 1500 tahun, Baraya, bayangkan. Kenapa? Ya karena ulama-ulamanya itu memperdebatkan bukan soal konteksnya, tapi soal teksnya gitu. Kan ada dalil Nabi itu minum sambil berdiri. Ada dalil yang lain Nabi itu minum sambil duduk dan melarang minum sambil berdiri. Dua-duanya ada. Nah, mereka malah bayangin dalil yang sangat mereka hargai, tapi mereka bentur-benturkan cari mana yang paling kecil validitasnya. Ya harusnya enggak, ya pikir aja konteks gitu. Konteksnya kan sederhana. Nabi menganjurkan minum sambil duduk. Tetapi kalau tidak ada tempat duduk, ya berdiri tidak apa-apa. Anjurannya seperti itu. Tapi kalau mau berdiri dalam konteks tertentu, ya silahkan aja. Sama seperti Nabi, mohon maaf ya, didalilkan kalau pipis, kalau kencing itu sambil jongkok. Tetapi ada cerita misalkan bahwa Nabi juga kadang-kadang sambil berdiri gitu. Bukan diperdebatkan dalilnya, tapi lihat konteksnya, kan gampang gitu. Jadi gak usah ada perdebatan karena ada konteksnya gitu. Jadi misalkan gini, berhubungan seksual dalam Islam boleh atau tidak? Kan tergantung konteksnya. Baraya nanya, apakah hukum melawan begal? Ya ada konteksnya. Kalau si begal itu bawa senjata, jumlahnya banyak kan, kemudian ya Baraya konteksnya adalah lari saja lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan Baraya yang banyak kan, begalnya satu orang, Baraya bawa celurit semuanya, ya berarti hukumnya beda lagi, kan gampang gitu. Tinggal kita cari konteksnya. Nah ini masalahnya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu gak ngerti konteks. Orang Arab jahiliyah itu ngertinya teks saja, udah seperti itu, dan mereka lakukan apapun dalam kondisi apapun mereka harus melakukan itu gitu. Jadi misalkan hukum joget-joget di atas onta gitu, ada dalilnya, misalkan misal ini mah ada dalil seperti ini. Ya udah, mereka tidak peduli apakah ontanya ada atau tidak, apakah itu panas terik atau malam hari, apakah itu di tengah perang atau tidak. Kalau ada dalilnya seperti itu, lakukan. Padahal kan dalil itu muncul dari sebuah konteks gitu. Makanya mereka tuh nggak selesai berdebat karena mereka itu tidak terbiasa dalam konteks. Makanya lihat segala sesuatu itu dalam konteks, Baraya. Jadi perlakuan terhadap orang kafir bagaimana dan sebagainya gitu ya, aduh ya. Makanya Baraya, ini khususnya buat yang non muslim yang nyimak video ini, Baraya yang merasa bahwa didiskriminasi sama orang-orang muslim yang dikafir-kafirkan dan sebagainya, jangan GR, jangan khawatir Baraya. Baraya yang Kristen, yang Hindu, Buddha dikafir-kafirkan sama kaum muslimin, jangan khawatir. Karena apa? Jangankan Baraya, ustadz level nasional yang dianggap ulama saja dikafirkan sama sesamanya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu meminta kaum muslimin, mewajibkannya untuk mempermudah agama, jangan mempersulit. Kaum musliminnya mempersulit. Nabi itu mewajibkan kaum muslimin untuk bersatu, jangan bikin jamaah-jamaah. Mereka bikin jamaah-jamaah, tidak bersatu, saling menghujat, menyesatkan satu sama lain. Jadi semua ajaran Nabi itu dibalik sama mereka, tapi ngakunya Islam gitu. Jadi dibajak Islam tuh. Semua ajarannya dibalikin semuanya, udah gitu diaku itu adalah Islam. Makanya sekarang tidak berkembang, teknologi tidak jadi apa-apa, tapi ketergantungan sama orang-orang yang disebut kafir tadi. Ekonomi juga tidak berkembang kecuali membuat kerusakan di muka bumi gitu ya, dengan minyak bumi dan gas alam dan sebagainya, dan mereka bangga dengan itu. Mereka jadi kaya raya, tajir melintir justru dengan cara jualan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Padahal demi Allah mereka tahu ada dalil yang melarang kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Mereka hafal. Tapi setelah hafal apa? Ditafsirkan. Setelah ditafsirkan, diperdebatkan. Setelah diperdebatkan, materi perdebatan itu dilanjutkan pada para pengikutnya. Dilaksanakan enggak? Enggak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.